Oke, kali ini di depan gue punya sebuah mouse. Ini adalah mouse dari NYK, mouse terbarunya ya. Ini adalah NES MQ31. Kali ini NYK nggak main-main ya mengeluarkan seri mouse ya, karena kali ini gue lihat benar-benar dia serius banget untuk mengeluarkan produk yang satu ini gitu. Memang dari desainnya, dari tampilannya ini seperti mouse pada umumnya aja ya. Cuman dari spesifikasi dan fitur-fiturnya ini udah keren banget sih. Dibanderol dengan harga kisaran 375 ribuan aja, kalian sudah bisa bawa pulang sebuah mouse wireless dengan 3-in-1 connection. Ya, ini adalah sebuah mouse wireless yang kalian bisa koneksikan dengan wireless 2,4 GHz, kalian bisa konekkan dengan kabel juga, dan juga dia juga bisa untuk Bluetooth-nya. Nah, Bluetooth-nya ini juga sudah menggunakan Bluetooth yang sangat-sangat terbaru, yaitu Bluetooth 5.4 yang pastinya sudah stabil banget dan lancar banget. Nah, kalau memang ngomongin desainnya memang mouse ini sangat-sangat standar banget ya. Dia warnanya hitam, matte black gitu, dan warnanya ini sangat-sangat seperti karbon ya, feel-nya itu seperti karbon. Cuman yang jadi minusnya ini kadang gampang meninggalkan sidik jari sih ya. Terutama misalkan tangan kalian agak sedikit berkeringat atau berminyak, ini jadi nempel sih di mouse-nya gitu ya. Untuk beratnya sendiri, dia hanya memiliki berat sekitar 60 graman aja, yang menurut gue ini cukup ringan ya untuk kalian bawa-bawa. Dan juga untuk memanuver ya. Jadi kalau mouse terlalu berat juga kadang terlalu nggak enak ya untuk kalian angkat-angkat seperti itu, karena untuk game-game seperti game FPS atau apa, kalian membutuhkan untuk mengangkat mouse secara cepat. Untuk desainnya juga dia benar-benar lurus aja, dia nggak seperti ergonomis, nggak belok-belok. Cuman memang ini nyaman banget sih untuk dipegang tangan. Dan untuk ukurannya menurut gue agak sedikit bulky. Jadi ini buat kalian yang punya tangan agak sedikit besar, ini cocok di tangan kalian gitu. Jadi benar-benar seperti palm grip, menggenggamnya tuh benar-benar kayak ngegenggam full gitu ya di tangan kalian. Benar-benar enak banget gitu. Nah, untuk tombolnya seperti biasa ada left click, right click. Di tengah ini ada scroll. Dan juga ini adalah tombol untuk pengaturan DPI. Di sebelah kiri sini ada dua tombol ekstra yang defaultnya ini bisa untuk previous atau juga next ya. Nah, tombol-tombol ini juga kalian bisa programkan melalui software. Dia juga tersedia softwarenya, kalian bisa atur untuk tombol-tombol dan juga DPI-nya di sana. Di bagian bawah sini juga ada dua buah mouse fit-nya, dan juga kalian juga mendapatkan mouse fit cadangan di dalam paket pembeliannya. Nah, kalian mendapatkan mouse fit seperti ini. Jadi kalau misalkan mouse fit-nya udah terlalu loncer, udah nggak enak, kalian juga bisa replacement ya. Ini menurut gua salah satu jadi nilai plus sih. Karena susah kan kalau misalkan nyari mouse fit untuk penggantinya juga susah. Nah, selanjutnya juga kalian mendapatkan kabel ya. Kabel untuk koneksi wireless-nya. Dan ini kabelnya sudah kualitasnya udah oke banget. Jadi ini bukan kabel biasa, kabelnya seperti kayak braided gitu, dan ini kualitasnya kuat banget ya. Nah, karena ini mouse wireless, dia juga mempunyai internal baterai yang pastinya ya. Internal baterainya ini mempunyai kapasitas 300 mAh yang menurut gua sejauh ini awet banget sih buat dipakainya gitu. Gue pakai pun untuk mungkin kisaran habisnya kalau pemakaian normal ya mungkin seminggu atau 2 minggu ya. Nah, untuk DPI-nya sendiri kalian bisa atur melalui softwarenya. Dia memiliki 50 sampai dengan maksimum 12.000 DPI. Yang ini menurut gue cukup banget sih buat kalian pakai untuk game FPS ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang membutuhkan DPI yang besar. Nah, sesuatu yang sedikit berbeda yang mau gue highlight dari mouse ini adalah dia untuk kliknya ini, untuk execution point-nya itu cukup dalam. Jadi kalau kalian ngeklik ini, kalian nggak bisa untuk kayak soft click aja. Dia menurut gue agak cukup butuh power ekstra gitu untuk ngekliknya. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang minus ya, karena ini juga kadang kalian pakai untuk game, terutama game-game FPS, kalian nggak mau tuh untuk kepencet terlalu ringan juga gitu execution point-nya. Sehingga execution point yang dalam ini juga cukup membantu ya untuk beberapa game dan juga untuk beberapa pekerjaan seperti editing, jadi nggak gampang untuk kepencet secara nggak sengaja gitu ya. Nah, execution point yang dalam ini berefek juga kepada sound-nya. Sound click-nya ini menurut gue sangat-sangat tidak silent, cenderung berisik ya. Untuk konektivitas wireless 2,4 GHz-nya jangan khawatir, dia sudah memiliki sensor 3311 yang menurut gue ini sudah sangat-sangat no delay banget ya. Jadi kalau wireless mouse ini pada umumnya kan identik dengan delay ya, atau kalau kalian pengen untuk competitive gaming, tapi setelah gue coba untuk main beberapa game, ini nggak terasa banget untuk delaynya. Jadi sangat-sangat cepat dan bisa diandalkan lah masih untuk competitive gaming ya. Nah, untuk konektivitas Bluetooth-nya, dia memiliki jarak transmisi 10 meter. Sayangnya dia hanya bisa dikonekkan ke satu device saja. Selebihnya menurut gue mouse ini udah cukup banget kok untuk dari segi spesifikasi sebagai sebuah mouse wireless gaming ya.
yang bisa diandalkan lah. Cuman gue agak terkejut aja nih dengan desainnya dari NYK, karena NYK biasanya pengen menonjolkan brandnya banget gitu, biasanya di produk-produknya. Nah, di produk mouse yang kali ini bener-bener kalian nggak bisa ngelihat sama sekali ya. Hanya ada tulisan Nemesis saja di samping kiri bawah sini yang nggak dominan sama sekali. Bener-bener minimalis banget desainnya, sangat-sangat kayak full matte black aja gitu, polos. Ya mau seperti biasa aja gitu. Dari secara desain sih menurut gue ini jadi salah satu plus minus ya, kalau kalian pengen desain yang simple di setup kalian, ini bisa jadi pilihan kalian. Sehingga ini nggak cuman kalian cocok buat taruh di setup gaming aja. Kalau kalian punya setup office, kalau kalian suka bawa ke kantor pakai kerja, ini juga sangat-sangat elegan ya, nggak malu-maluin gitu. Kalau mouse gaming ya seperti ini kan agak aneh ya, dibawa untuk kerja juga agak sedikit mencolok gitu. Untuk durability-nya juga jangan khawatir, dia sudah memiliki 80 juta kali klik ya. Jadi kalau kalian klik 80 juta kali itu baru, bukan bisa bilang rusak ya, tapi ya kalau kalian awet mungkin bisa 100 juta kali klik atau dan lainnya, itu juga tergantung pemakaian kalian juga. Selebihnya gitu aja guys, gue bisa rekomendasikan ini buat kalian pakai untuk gaming, pakai untuk office, kerjain editing, dan lain-lain. Ini menurut gue sangat-sangat enak banget sih buat dipakai. Karena jujur gue pun nggak begitu mentingin desain ya orang ya, apalagi untuk dari segi mouse, karena mouse ini kan menurut gue ditutup ya oleh tangan gitu, jadi nggak begitu kelihatan lah oleh mata gitu, kecuali misalkan keyboard RGB yang lampu-lampu itu menurut gue lebih eye catching gitu. Cuman kalau mouse ya untuk desain ya itu menurut gue nomor kesekian lah, daripada fitur-fiturnya menurut gue lebih prefer untuk si fitur-fiturnya sih gitu. Dan kali ini jujur untuk NYK ini salah satu mouse yang nggak main-main sih. Dia ngeluarin ini bener-bener niat banget, dari segi spek-speknya dia nggak main-main, yang pastinya bikin gue bisa rekomendasikan ini buat kalian semua. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, pengen beli produk ini juga, seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa tinggalin komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.